Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sylvia, BP 191-022-1003 dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Andalas. Saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai topik mata kuliah Pembangunan Pertanian Berkelanjutan kelas Agri B mengenai pertanian berkelanjutan hidroponik di pedesaan. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pertanian berkelanjutan dan ciri-ciri pertanian berkelanjutan model hidroponik ini di pedesaan. Model pertanian berkelanjutan hidroponik dapat dimaknai sebagai suatu pengelolaan air sebagai media tumbuh suatu tanaman tanpa menggunakan media tanah. Karena mayoritas pertanian Indonesia masih menggunakan media tanah sebagai media utama dalam pembudidayaan tanaman, maka dengan adanya sistem hidroponik ini dapat diyakini petani dalam mengurangi penggunaan lahan. Dengan kata lain, hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat media tumbuh, yang umumnya tidak memakan banyak tempat, sehingga hidroponik ini membuktikan bahwa budidaya hidroponik ini sangat mudah dan praktis. Hidroponik memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan tersebut perlu diadakan pengelolaan sumber daya dalam membantu kebutuhan manusia sekaligus untuk meningkatkan kualitas suatu lingkungan. Bagi warga desa, peluang usaha pertanian ini akan sangat menjanjikan di masa depan karena usaha ini butuh lahan yang luas dan subur. Maka warga di pedesaan sangat potensial untuk mengembangkan bisnis ini. Yang memiliki lahan yang sempit tidak perlu khawatir karena kini model bercocok tanam dengan metode hidroponik mengandalkan nutrisi air sistem pertanian untuk mampu menghasilkan komoditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani dan untuk bisnis di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan budidaya dengan sistem hidroponik merupakan salah satu hal yang perlu dikembangkan karena semua jenis tanaman bisa ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Maka sistem hidroponik ini adalah hal yang paling tepat untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hidroponik merupakan model pertanian berkelanjutan. Maka nanti kita simak mengapa alasan pertanian dengan sistem hidroponik ini dikatakan sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Pertama, hidroponik memiliki keunggulan sebagai alternatif pertanian berkelanjutan yang menekankan pada keefektifan dan keefisienan lahan dan waktu. Walaupun hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan media air, tapi penggunaan air ini ternyata lebih sedikit dari penggunaan di media tanah. Pada hidroponik, air yang digunakan tidak terbuang percuma karena selalu berputar, atau pada siklus penggunaan air yang lebih sedikit inilah yang ternyata bermanfaat bagi daerah yang memang memiliki pasokan air yang terbatas, sehingga petani dalam bercocok tanam lebih beralih ke teknik hidroponik yang hemat akan air. Selain itu, hidroponik juga tidak mencemari lingkungan, tidak seperti pada media tanah di mana penggunaan pestisida akan berdampak negatif pada kesuburan tanah. Kedua, tercapainya swasembada pangan. Dalam era perkembangan teknologi dan kemajuan saat ini, tidak mengherankan bila manusia akan mampu mengembangkan hidroponik sebagai teknik budidaya utama tanaman. Kampanye pertanian berkelanjutan semestinya perlu digalakkan mengingat lahan pertanian kini mulai sempit. Padahal jumlah penduduk semakin banyak, maka tujuan utama pengembangan pertanian untuk tercapainya swasembada pangan ini dapat disukseskan dengan perubahan metode atau teknik tanam seperti hidroponik. Ketiga, produksi tanaman lebih tinggi. Produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan metode tanam menggunakan tanah. Hal ini karena nutrisi yang terkandung dalam air mudah diserap oleh akar tanaman sehingga tidak membutuhkan energi yang lebih untuk menyerap nutrisi. Hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan tumbuhan yang semakin cepat dan optimal. Alasan lainnya karena penggunaan media tanam yang steril dan tidak mengandung bibit penyakit atau hama yang biasa tinggal di dalam tanah. Keempat, solusi keterbatasan lahan. Karena metode hidroponik ini tidak menggunakan media tanah sebagai media tanam sehingga dapat menghemat lahan. Hanya saja membutuhkan kreativitas yang tinggi untuk mendesain sistem tanam sehingga memberikan hasil yang melimpah. Kelima, efisien pupuk dan air. Hal tersebut dikarenakan pemberian nutrisi pada waktu yang tepat dengan komposisi yang sesuai. Apabila dalam perawatan tanaman yang intensif, selain dapat tumbuh lebih cepat, jumlah hasil produksi dapat berkelanjutan, lebih mudah mengendalikan hama. Hal tersebut karena tanaman berada dalam lingkungan yang mudah dikendalikan manusia atau tidak bergantung dengan alam atau cuaca.
Keenam, produk hidroponik lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Apabila dibudidayakan secara ramah lingkungan, tanaman hidroponik lebih sehat dan aman dikonsumsi karena menggunakan komponen yang bebas kontaminasi mikroorganisme dan pestisida yang berbahaya. Jenis tanaman yang biasanya menggunakan metode hidroponik juga beragam, seperti selada, cabai, kangkung, stroberi, semangka, dan masih banyak lagi. Dan biasanya pilihan jenis tanaman yang akan ditanam dengan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman semua, perkenalkan nama saya Azrati Fitri, BP 1910221013 dari Prodi Agribisnis kelas Pembangunan Pertanian Berkelanjutan AGB. Baiklah teman-teman semua, saya dan rekan saya Tiara Sofia akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai pertanian berkelanjutan di pedesaan. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat di pedesaan lebih banyak memilih bekerja di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Hal ini dikarenakan upah yang mereka dapatkan di perkotaan lebih besar daripada pedesaan. Oleh sebab itu, SDM yang dimiliki di pedesaan itu berkurang, sehingga untuk membangun pertanian di pedesaan sangat susah dilakukan. Tetapi pada saat pandemi ini, banyak masyarakat di pedesaan yang kerjanya di perkotaan di PHK. Hal ini karena berkurangnya karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan atau PT di perkotaan tersebut, sehingga masyarakat di pedesaan yang bekerja di perkotaan, mereka kembali pulang ke kampungnya masing-masing. Kebanyakan dari masyarakat yang pulang dari perkotaan tersebut, mereka banyak yang tidak bekerja atau biasa kita sebut dengan menganggur. Nah, untuk mengatasi permasalahan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan membangun sistem hidroponik. Hal ini sangat mudah karena sistem hidroponik dapat dilakukan di perkarangan rumah mereka masing-masing, seperti menggunakan botol plastik atau menggunakan ember, menggunakan pipa paralon yang sudah bekas. Tidak hanya memanfaatkan perkarangan di sekitar rumah, masyarakat di pedesaan juga dapat memanfaatkan lahan yang masih kosong. Hal ini sangat menguntungkan untuk menambah penghasilan masyarakat tersebut dan untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Sistem hidroponik ini dapat dilakukan dengan beberapa proses. Yang pertama, menentukan tanaman yang akan kita tanami. Yang kedua, memilih media yang akan kita gunakan untuk melakukan hidroponik tersebut. Ada berbagai macam tanaman yang dapat ditanami secara hidroponik menggunakan media seperti sayur-sayuran, yaitu kangkung, bayam, dan lain-lain sebagai berikut. Dan juga ada berbagai macam bunga yang dapat ditanami secara hidroponik menggunakan media air seperti eceng gondok, anggrek, dan lain-lain. Dapat kita lihat sebagai berikut. Setelah menentukan media tanam yang kita gunakan dalam hidroponik, tahap selanjutnya yaitu tahap semai. Melakukan penyemaian adalah tahap awal sebelum kita memulai proses bertanam. Ini merupakan proses awal agar tanaman yang kita hasilkan dapat berkembang dengan baik. Maka pada tahap awal inilah kita harus mempersiapkan benih atau bibit yang bagus dan unggul. Selanjutnya yaitu setelah melakukan tahap semai, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menentukan lokasi. Tanaman diletakkan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari yang mencukupi serta terlindung daripada hujan. Tanaman perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 4-5 jam cahaya matahari secara terus. Tetapi ini tergantung kepada tanaman itu sendiri. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman termotivasi untuk mencoba melakukan sistem hidroponik ini, karena sistem hidroponik ini sangat menguntungkan untuk menambah penghasilan kita sendiri, baik untuk mahasiswa sehingga dapat membayar uang perkuliahannya, maupun bagi masyarakat pedesaan tersebut sehingga dapat membangun pertanian di desanya sendiri. Sekian dari video ini. Apabila ada kata